Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam kebajikan. Di sini kita dari kelompok satu, kelas satu ingin mempresentasikan hasil kerja kita, yaitu menghitung hasil estimasi sumber daya, yaitu nikel dengan limonit. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gandung Prasetya Hartono Putro dengan NIM 7100240055 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bray Tumbuh dengan NIM 7100240021. Perkenalkan, nama saya Christian Nicholas dengan NIM 7100240036. Oke baik, perkenalkan nama saya Indro Luis Kondo dengan NIM 7100240064. Pendahuluan Project Based Learning. Menurut Fahtur Rahman, pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Proyek sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan yang terdiri atas banyak pekerjaan dan membutuhkan koordinasi serta spesialisasi tenaga penunjang untuk menyelesaikannya. Sementara itu, Saifuddin berpendapat bahwa project-based learning merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Implikasinya, proyek hanya menjadi suatu wahana yang akan mengistimulasi peserta didik untuk berkreasi dan belajar. Geostatistik dan estimasi sumber daya. Geostatistika merupakan aplikasi ilmu statistika yang sangat berkembang dan berasal dari industri pertambangan. Ilmu ini pertama kali muncul pada awal tahun 1950 di Afrika Selatan oleh D.G. Green dan H.S. Sickle yang mempunyai latar belakang statistikan. Selanjutnya, konsep ini dikembangkan oleh seorang insinyur berkebangsaan Prancis bernama Georges Materon. Geostatistika menggabungkan banyak metode, teori, dan teknik untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks spesial. Secara umum, pembahasan dalam geostatistika dibedakan menjadi 3 bagian. 1. Linear stasioner geostatik, linear non-stasioner geostatistik, dan non-linear geostatistik. Geostatistik dan estimasi sumber daya lanjutan. Linear stasioner geostatistik mengulas metode univariate maupun multivariate yang berdasarkan kombinasi linear dan sampel yang diambil. Nilai-nilai sampel merupakan fungsi random dan diasumsikan stasioner atau tidak terpengaruh oleh tren tertentu. Jika nilai-nilai tersebut tidak stasioner, maka dapat digunakan non-stasioner geostatik. Kedua, pembahasan sebelumnya mengasumsikan pendekatan linear, sedangkan jika diperlukan pendekatan non-linear, maka dapat menggunakan non-linear geostatik. Analisa dalam geostatistika membutuhkan data spesial, yaitu data yang disajikan dalam posisi geografis dari suatu objek yang berkaitan dengan lokasi, bentuk, dan hubungan dengan ruang bumi. Data spesial dikatakan regular jika lokasi yang saling berdekatan mempunyai posisi beraturan dengan jarak yang sama besar. Sedangkan dikatakan irregular ketika lokasi yang berdekatan mempunyai posisi tidak beraturan dengan jarak yang berbeda. Estimasi sumber daya mineral. Estimasi sumber daya mineral dan cadangan merupakan suatu tahap kegiatan untuk memperkirakan kuantitas dari bahan tambang atau endapan bahan galian yang akan dieksplorasi. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam perencanaan tambang dan efisien dan berkelanjutan. Estimasi dilakukan berdasarkan data eksplorasi yang telah dikumpulkan, kemudian diolah menggunakan berbagai metode perhitungan yang disesuaikan dengan kondisi geologi dan karakteristik endapan. Beberapa metode estimasi sumber daya umumnya digunakan antara lain 1. Metode daerah pengaruh, 2. Metode penampang, 3. Metode segitiga, 4. Metode isolin, 3. Metode geostatistik. Pemilihan metode disesuaikan dengan kondisi geologi, pola sebaran data, dan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Selanjutnya Baik, akan dibacakan oleh teman saya. oke. Baik.
Di slide ini akan menjelaskan yaitu lokasi kegiatan eksplorasi dan estimasi. Lokasi kegiatan penelitian data eksplorasi dan pelaksanaan estimasi sumber daya bertempat di Sulawesi Tenggara. Wilayah ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal memiliki potensi sumber daya mineral nikel laterit yang sangat besar dan menjadi salah satu sentra produksi nilai nikel terkemuka di dunia. Sulawesi Tenggara secara geologi memiliki formasi batuan ultramafic yang luas, menjadi induk dari endapan nikel laterit tipe limonit dan saprolite. Kondisi iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi mendukung proses pelapukan intensif yang menghasilkan akumulasi kadar nikel signifikan pada zona limotit di lapisan atas profit literit. Next, tujuan. Pertama, distribusi data dan interval AC. Memahami karakteristik distribusi data kadar dan menyamakan panjang interval AC untuk estimasi sumber daya. Yang kedua, representasi spesial 3D. Membantu representasi spesial 3 dimensi sebagai dasar estimasi sumber daya nikel limonit. Yang ketiga, struktur spasial kadar mineral. Yaitu untuk menentukan struktur spasial kadar mineral melalui analisis variogram dan pemodelan geostatik. Yang keempat, estimasi dan evaluasi kualitas, yaitu mengisi blok dengan nilai kadar menggunakan metode geostatis serta menilai kualitas estimasi dan klasifikasi sumber daya. Next. Berikut yaitu data eksplorasi. Yang pertama, data kolar. Berisi data hole, ID, X, Y, Z, dan depth dengan jumlah 100 data titik bor yang digunakan dalam eksplorasi. Yang kedua, data geologi, yaitu menggunakan data hole ID, depth from, depth to, dan rock type dengan jumlah 775 data litologi batuan. Yang ketiga, data survei, yaitu terdiri dari data hole ID, depth, deep, azimuth, dengan jumlah 100 data untuk menentukan arah dan kemiringan lubang bor. Yang keempat, data AC, yaitu data yang digunakan terdiri dari hole ID, deep, deep from, deep to, kadar NI, dan FF, hasil analisis laboratorium. Oke, baik. Bacakan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan mau menjelaskan geological modeling. Bagian ini membahas proses pemodelan geologi yang mencakup interpretasi data eksplorasi, pembangunan model geologi 3D, serta dasar estimasi sumber daya nikel limonit menggunakan pendekatan geostatik. Ada geostatistik dan variogram. Yang pertama, model variogram. Theoretical variability, model menggunakan model variogram, spatial parameter, dan diperoleh nage 0.00, still 0.03, range 114.42, primary axis azimuth 251.418. Yang kedua, parameter orientasi. Primary axis atau secondary axis 1.000, primary axis atau minor axis ada 1.000, dan major plunge yang situ ada 8.076. Secondary axis deep 18.000. Parameter ini menggambarkan anisotropi spesial dari distribusi kadar nikel limonit pada area estimasi. Ada juga blok model dan metode estimasi. Blok model yang digunakan memiliki dimensi setengah dari jarak titik bor. Dengan panjang titik bor 150 meter, maka ukuran blok model yang digunakan adalah 75 x 75 x 1 meter. Dengan ukuran subblok sebesar 37,5 x 37,5 x 1 meter. Dan metode estimasi. Metode estimasi yang digunakan untuk
mengestimasi kadar Ni pada endapan nikel limonit adalah ordinary kriging. Metode ini dipilih mampu memberikan estimasi yang optimal dan tidak bias berdasarkan struktur spesial variogram yang telah dibangun sebelumnya. Baik, Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. baik, kita masuk pada hasil estimasi dan klasifikasi dari nikel limonit. Yang pertama, pada evaluasi dan kesimpulan ini dari tabel estimasi sumber daya nikel limonit dengan COG 1,3 dapat kita simpulkan bahwa deposit limonit ini menunjukkan potensi yang cukup signifikan dengan total sumber daya sebesar 26.042.55469 ton dan kadar nikel rata-rata 0,28%. Hasil estimasi menggunakan metode ordinary kriging menunjukkan distribusi kadar yang bervariasi antar kategori sumber daya. Rincian klasifikasi sumber daya kita bisa lihat pada chart di sebelah kiri, yaitu infrarednya berada pada nilai 374.765 ton dengan kadar Ni 1,40%, indicatednya berada di 4,243,306 ton dengan kadar Ni-nya 1,38% dengan measurednya di 21.424.482 ton dengan kadar Ni 0,05% dengan total sumber daya berada di 26.042.554 ton. Dan di sini adalah daftar pustaka dari materi kita. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sekian dari presentasi dari kelompok 1 nikel limonit. Terima kasih.